Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isra Dandi dengan NPM 1840302068. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan fuzzy logik dan menghitung logika fuzzy output. Oke. Di sini kita akan mendapatkan penjelasan di mana istilah logika fuzzy itu diperkenalkan pada tahun 1965 oleh Lotfi Azadeh, di mana logika fuzzy juga biasa dikenal sebagai logika baru yang telah lama, di mana fuzzy berarti kabur atau samar ya. Nah, bisa dilihat contoh seperti menyatakan tinggi badan seseorang sangat bersifat relatif. Ini maksudnya bisa disebut dengan logika fuzzy. Nah, di logika fuzzy adalah suatu cara untuk memetakan suatu ruang masukan ke dalam suatu ruang keluaran atau fuzzy. Fuzzy juga dapat disebut samar, kabur, ataupun tidak jelas. Pada logika fuzzy, suatu hal dapat memenuhi lebih dari satu kategori yang memiliki tingkat derajat keanggotaan tertentu, dan diperlukan suatu saluran tertentu yang harus dipenuhi dalam mengambil keputusan. Oke, logika berpikir kita cenderung berpikir secara fuzzy. Berapakah tinggi badan seseorang sehingga dapat dikategorikan menjadi pendek, sedang, atau tinggi. Nah, di sini ada contoh penyebutan fuzzy di mana seperti pendek, agak tinggi, cukup tinggi, tinggi sekali, dan sebagainya. Nah, di sini ada berbeda dengan logika digital. Logika fuzzy memperbolehkan nilai transisi antara 0 dan 1. Sebagai contoh, jika tinggi seseorang memiliki derajat keanggotaan 0,3, maka dapat kita kategorikan sebagai kurang tinggi. Dan jika memiliki nilai 0,995, dapat kita kategorikan sebagai mendekati tinggi. Nah, terdapat beberapa fungsi yang digunakan untuk menggambarkan variabel dalam suatu logika fuzzy. Jika dalam logika digital akan menggunakan fungsi undak atau berbentuk kotak. Nah, seperti ini yang disebutkan di sini ada yang berbentuk kotak. Di yang paling pertama, seperti gambar di sebelah derajat keanggotaan, di mana seberapa besar pengaruh keanggotaan fuzzy ke dalam sistem. Oke, baik. Di sini bisa dilihat, di sini ada grafik di mana ada derajat keanggotaan, yaitu yang paling tinggi itu adalah tinggi dan yang merah itu adalah tidak tinggi. Di sini juga bisa dilihat pada gambar orangnya di sini, di mana yang paling bawah ini adalah 0, yaitu tidak tinggi, dan termasuk kategori tinggi yaitu yang biru, di mana orangnya yang berwarna abu-abu. Bisa dikategorikan itu 1,0. Dan di sini ada yang berbentuk seperti ini. Nah, di sini adalah membership function for total. Di sini yang kurang tinggi, di sini bisa dilihat yang kurang tingginya. Di sini kurang tinggi itu adalah di mana 0,3, yaitu kurang tinggi, dan yang mendekati tinggi itu adalah 0,95, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, baik. Di sini ada non fuzzy dan fuzzy, di mana diketahui itu non fuzzy, satu orang misal memiliki nilai tinggi tertentu. Kalau tidak memenuhi syarat, kita langsung masukkan nilai 0 derajat keanggotaannya. Dan kalau memenuhi syarat, kita langsung kategorikan sebagai tinggi dengan fungsi i,0. Sedangkan fuzzy agak berbeda, seperti tinggi tapi tidak terlalu tinggi,
dan diberi fungsi keanggotaannya dengan nilai 0,3 dan yang lain juga bisa dinilai dengan nilai keanggotaannya 0,3. Oke, di sini bisa saya jelaskan variabel fase, yaitu variabel yang akan dibahas, contoh temperatur, tinggi badan, umur. Dan ada himpunan fase, yaitu bagian-bagian yang mewakili suatu kondisi dalam. Dan yang ketiga itu ada variabel fase. Contoh, variabel umur dapat dibagi menjadi 3 himpunan fase, yaitu muda, parubaya, dan tua. Semesta pembicaraan yaitu keseluruhan rentang nilai dalam suatu variabel fase, contoh semesta umur 0 sampai 100 tahun. Oke, di sini ada domain. Domain yaitu nilai yang boleh dioperasikan dalam himpunan fase. Contoh umur muda di mana domainnya dan nilai kategorikannya itu adalah 0,45. Itu termasuk muda. Dan parubaya itu dimana bisa dilihat 35 sampai 55 tahun. Dan kategori tua itu ada di 45 sampai 100 tahun. Di sini bisa dilihat dari domain yaitu nilai yang dioperasikan dalam himpunan fase. Oke, di sini ada grafik cold, warm, dan hot. Nah, di sini jika kita amati dari pergantian cuacanya, yang pertama itu ada cuaca panas, hangat, dan dingin. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan, di sini ada satu transisi ya, di mana transisi ini diperlihatkan pada derajat keanggotaan. Sebagai contoh pada cuaca hangat. Nah, di mana pada cuaca hangat yang ini terjadi transisi di mana pengaruh cuaca dingin dan panas mulai berkurang. Namun cuaca panas mulai naik. Berarti dia transisinya berada di sebelah sini. Oke, baik. Nah, di sini ada menghitung logika fase. Di sini ada studi kasus, di mana studi kasus tersebut adalah dinner for two, adalah makan malam. Nah, karena hari ini Valentine, Romi ingin mengajak Julie ke restoran. Sebelum berangkat dinner, Romi berpikir akan membagi kebahagiaannya pada malam ini kepada pelayan restoran dengan memberikan uang tip. Nah, dia akan memberikan uang tip sebesar 5-25% dari total belanjanya. Besarnya uang tip akan dilihat dari tingkat pelayanan atau servis dan kualitas makanan atau food yang dihidangkan. Jadi di sini kita bisa melihat untuk menghitung logikanya. Oke, di sini ada pertanyaannya. Kita bantu Romi untuk memutuskan besarnya uang tip yang akan diberikan kepada pelayan restoran jika setelah menikmati hidangan dan fasilitas pelayanan Romi memberi nilai sebagai berikut. Oke, di sini ada pelayanan sama dengan 7 dan makanannya itu 8. Oke, di sini kita ingat kisaran uang tip adalah dimana sebesar 5-25% uang tip yang harus diberikan. Adapun aturan pemberian uang tip yang diterapkan oleh Romi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, jika pelayanan jelek atau makanan tengik, maka tipnya akan rendah. Dan yang kedua, jika pelayanan sedang, maka tipnya itu adalah standar. Dan terakhir, jika pelayanan bagus atau makanan lezat, maka tipnya mahal. Oke, di sini kita bisa lihat di mana uang tip itu bisa melihat pada kegiatan si pelayan atau karakter si pelayan. Jika dia memberikan pelayanan yang jelek, sedang, dan bagus, maka tip yang akan diberikan sesuai. Nah, di sini
kita bisa menjawab tahapan FIS-nya. Yang pertama itu kita harus membuat himpunan fazi dan input fazi. Dan yang kedua itu menerapkan fungsi implikasi. Dan yang ketiga menerapkan operator fazi. Dan yang keempat itu mengkomposisikan semua output. Dan yang kelima itu kita harus mendifusifikasi. Oke, di sini kita bisa lihat grafik pada nilai pelayanan untuk makanan. Di sini nilai 2 itu memotong jelek dan sedang sekaligus. Jadi di sini kita bisa lihat untuk grafik yang di sini. Oke, di sini nilai untuk mendapatkan, jika nilainya berada di 2 berarti dia antara jelek, dan jika dia di nilai pelayanannya di 5 yang ini, maka uang tip ataupun makanan yaitu sedang, dan jika dia di 6 maka dia sedang dan bagus, antara sedang dan bagus, dan jika dia di 10 itu maka pelayanan yang diberikan itu sangat bagus. Oke, di sini ada output atau persen uang tip, di mana bisa dilihat pada grafik di atas, di mana yang merah itu menandakan uang tip jika makanan dan makanan tidak enak, maka tip yang diberikan murah, dan jika lumayan bagus yang diberikan maka tipnya standar, dan yang mahal ketika pelayanan dan makanan enak atau bagus. Oke, di sini bisa dilihat, mungkin ini adalah persen uang tip yang akan diberikan kepada si Romi, di mana ini adalah derajat keanggotaannya. Ini adalah grafik di mana jika pelayanan yang sangat baik diberikan, dia akan mendapatkan yang ini, yang merah, pada uang tip 25%. Ini adalah termasuk mahal. Dan jika pelayanannya yang diberikan itu adalah 10 atau 15, di mana pelayanan uang tip yang akan diberikan oleh Romi itu standar. Dan jika yang pertama ini yang merah, grafik yang merah, jika dia pelayanan yang diberikan kepada Romi itu tidak baik atau buruk, maka dia akan mendapatkan uang tip yaitu 5%. Oke, baik, di sini kita bisa lihat grafik pada himpunan fazinya. Jadi kita bisa simpulkan himpunan fazi untuk input pelayanan, di mana yang pertama itu ada 7 atau sama dengan 0, yaitu dimana pelayanan termasuk jelek untuk menghitung himpunan fazinya, dimana himpunan fazi sedang yaitu 7 atau 0,5 yaitu sedang untuk menghitung himpunan fazinya. Nah, dimana di sini dilihat himpunan fazi bagus yaitu 0,25, dan di sini untuk termasuk sangat bagusnya itu adalah 0,32. Bisa dilihat grafiknya, di mana di sini yang pertama grafik yang didapatkan itu jelek, dan untuk grafik yang 6 ini untuk sedang, dan yang 10 ini untuk yang sangat bagus. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan fazi dan menghitung output fazi. Bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.